إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيدي ومرشدي ومربي روح الشيخ محمد سيد بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-19 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita masih berada di fase yang kedua daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan. Hadirin rahimakumullah, seiring berjalannya Ramadan dan terus bulan semakin turun, maka sebagian tenaga dan semangat kita pun ada yang masih bersemangat tinggi,
ada juga yang sudah mulai turun. Di mana-mana biasa. Di awal Ramadan gasnya laju. Bila banyak orangnya tarawih. Bila banyak kuliah subuh, biasalah. Mana sudah lewat separuh ini gugur tunggal ikuman. Hanya biasalah. Bukan kita di sini aja, di mana-mana. Hadirin rahimakumullah. Namun walaupun kita sudah mulai puncak-puncaknya, semangat kita tetap bersemangat melaksanakan ibadah puasa, bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengkaji sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa rahimun. Tidak masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersifat penyayang. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluna rahimun. Kami semuanya bersifat penyayang. Qala, Nabi menjawab, laisar rahimu may yarhamu nafsahu khassah. Bukanlah orang yang bersifat penyayang itu kalau orang itu hanya menyayangi dirinya sendiri. Walakin tetapi ar-rahim, orang yang bersifat penyayang, orang yang kasih sayang itu adalah may yarhamu nafsahu wa ghairahu. Orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi orang lain. Apa yang dimaksud hadis tersebut? Mari kita telah sama-sama. Hadirin rahimakumullah. Hampir semua kita berkeinginan masuk surga, berharap masuk surga. Walaupun sebahagian kita ada surga bukan menjadi sebuah tujuan, tetapi tujuan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebahagian kita ada yang memang semata-mata berharap surga dan takut dengan azab neraka. Namun harus diingat, surga itu adalah sebuah tempat kenikmatan yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka itu adalah tempat murkanya Allah dan selalu kita kenal dengan nar, api yang bernyala-nyala. Wujuhi, api yang bernyala-nyala, yang balaman api neraka. Untuk menyaraki api neraka itu adalah manusia sebagai kayu bakarnya. Maka neraka itu adalah api. Neraka itu adalah api. Sehingga api tidak ada tempatnya dan neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa rahimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersifat penyayang, bersifat kasih sayang. Berarti sebaliknya, orang yang bersifat tidak kasih sayang, hanya orang yang bersifat pembenci, orang bersifat pemarah, ini tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena orang pemarah, orang yang selalu mengumbar emosionalnya, itu bagaikan meluapkan api di dalam dirinya. Kalau dia sudah meluapkan api di dalam dirinya, itu sama dengan neraka. Orang yang pemarah, disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai baginda Rasul, tunjukkan lawan ulun, beri ulun, beritahu ulun apa amalan masuk surga.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, engkau jangan bersifat pemarah. Laki-laki tadi kurang puas, bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, apa ya Rasul amalan masuk surga? La taghdab, ya Nabi, engkau jangan pemarah. Apalagi ya Rasul? Rasul menjawab, la taghdab, engkau jangan pemarah. Hadirin rahimakumullah. Artinya alhamdulillah, 1 bulan nantinya kita ditempa, dididik oleh Allah lewat tarbiyah, pendidikan puasa, agar kita menahan emosional kita, agar kita selama melakukan ibadah puasa mengendalikan hawa nafsul amarah, tensi emosional kita harus ditahan di dalam puasa ini, agar setelah Ramadan kita bukan lagi menjadi orang yang pemarah. Setelah Ramadan kita tidak lagi bukan lagi orang yang selalu mengumbar hawa nafsu emosional kita. Setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang bersifat kasih sayang. La yadkhulul jannata illa rahimun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersifat penyayang. Lalu sahabat berkata, qalu ya Rasulullah kulluna rahimun. Ya Rasulullah, kami semuanya bersifat kasih sayang. Buktinya kami menjaga diri kami. Nabi menjawab, kata Rasulullah, laisar rahimu may yarhamu nafsahu khassah. Bukan orang yang penyayang itu hanya menyayangi diri sendiri. Tetapi kata Rasul, ar-rahimu may yarhamu nafsahu wa ghairahu. Orang yang bersifat penyayang itu adalah orang yang menyayangi, mengasihi dirinya dan menyayangi orang lain. Nah, konteksnya nang kaya apa? Menyayangi diri kita dulu. Kita sayang lawan diri kita, kada lain jawabannya satu dulu dalam ayat Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu ini. Jangan engkau campakkan dirimu ini. Jangan engkau bawa dirimu ini kepada sebuah kebinasaan. Kita sayang lawan diri satu. Diri fisik kita sayangi, jangan kita celakakan. Satu, diri jangan dilukai sendiri. Lun kada tahu tuh apa itu masuk menyakiti diri atau kada, walaupun sebuah alasannya kadang bagus apa. Orang memakai tato. Orang memakai tato. Sakit lah ya. Pakai cucuk kah? Pakai cucuk tuh sakit lah kira-kira. Cucuk itu sakit kah? Orang betato tuh ada nang macam-macam kalau lah, ada nang betulis, ada nang apa, ada nang becucuk tuh. Becucuk sakit itu tuh. Ya kalau lah, nah sakit. Itu ngarannya menyakiti diri. Islam melarang menyakiti diri sendiri. Islam melarang menyakiti diri. Sayangi diri kita. Jangan sampai disakiti diri kita, ditato. Kita bicaranya menyakiti diri aja dong. Karena sudah hendak membuangi, dikuyak pulang itu tuh. Sakit pulang itu tuh. Nangarannya menyakiti diri. Islam melarang.
Bahkan konon katanya ada sebuah kisah di Pulau Jawa. Kalau kita ziarah ke Pulau Jawa, ke Bangkalan, di Masjid Bangkalan ada makam seorang wali terkenal, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan, mungkin kalau pian ziarah Wali Songo, enak sampai dibawa ke Madura, ke Bangkalan, di Masjid Bangkalan, di muka ada makam Kiai Khalil Bangkalan. Gurunya Gus Kainya Gus Dur. Gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU. Suatu hari Kiai Khalil diundang orang acara sunatan. Orang acara sunatan. Sunatan kita loh di Jawa itu kan beda. Kalau kita di sini sunatan biasa aja. Ya kalau lah biasa aja. Kalau di Jawa itu dirayakan, diaruhakan. Nah lalu beracara, diundanglah Kiai Khalil Bangkalan. Lalu saat itu dimulailah besunat. Takuriyak apa munnya tahu ya lah mulang kita bahari ya Allah. Ditakutaninya pulang wajar sakitnya liwar banget, rasa dijajak kandangan 10 ekong yer. Sakit pada diikut buaya yer. Ditakutan nih hendak bersunat nih. Ya kalau lah bahari itu oh ini wallahu alam ujar teh nyaman bakuriak bener. Ada yang membahas lawan Kiai Khalil. Kiai, kok kenapa ajaran Islam begini, membikin orang sakit? Takuriak. Masa ada sebuah ajaran menyakiti umatnya? Kayak itu dah. Nah, ujar Kiai Khalil Bangkalan, nanti saya jawab setelah pulang dari acara ini. Kamu datang ke rumah saya, nanti saya jawab. Habis acara, balik ke rumah. Datanglah laki-laki nang betakun nenek. Di hadapan sudah banyak pisang, di antaranya pisang maulilah. Sampai ke rumah, Kiai Khalil Bangkalan ujar Sidin, sekarang pertanyaanmu tadi aku jawab. Jawabannya ini. Ambil Sidin pisang mauli. Lah, pisang mauli ambil Sidin, dikoyakakan Sidin, pisang lah, barang aja pisang apa dikoyak Sidin, aja makan. Dimakanlah pisang mauli. Begitu dimakan, Kiai Khalil bertanya, enak enggak? Pak Yai, enak. Ya alhamdulillah. Habis diambil Sidin lagi sebiji pisang, kada bekulitan, kada dibuka kulitnya, disuruh Sidin makan, jangan kada dimakan. Kalau kamu hendak tahu jawabannya, makan. Dimakanlah oleh Sidin. Loh, dimakan pakai kulit-kulitnya. Enak enggak? Enggak enak Pak Kiai. Itulah jawabannya. Itulah jawaban. Paham enggak? Report juga mikirakan ini. Paham enggak? Itu jawaban pertanyaan. Uraiannya adalah bersunat itu bagi laki-laki adalah fitrah. Bagi bini-bini pun fitrah. Bagi laki-laki adalah sebuah kewajiban wajib. Bagi bini-bini adalah sebuah fitrah. Hukumnya sunat bini-bini. Kenapa laki-laki harus disunat? Karena bagaikan pisang, amun dimakan
bagus dibuka kulitnya. Pertama, inya nyaman mandi junub. Coba mun kada disunat mandi junub ngalih. Di dalam hukum fikih harus menyampaikan air ke dalam kukulupannya itu. Jadi kita pilihnya mandi dibuka lah, dijajalak gitulah. Ngalih kalau ngalih. Begitu disunat nyaman. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan, bersih. Yang ketiga, nang kaya pisang mahuli, pisang dikuyak dimakan nyaman. Hagan siapa nyamannya? Hagan dirinya lawan bininya. Coba kamu di sini makan pisang, kada berbukaan kulitnya, nyamanlah. Nyamanlah kira-kira. Bahwa aku jar, ini kan bersunat hendak ditimba-timba ujar bupasan lawan dokter, lawan tukang dokter, jangan terlalu rapi, bukai yerhan. Memasani lawan nang kuitan masih anaknya jangan terlalu rapi, mendalalu rapi kada bagus ya, tapi nyaman. Artinya apa? Itu ngarannya kada menyakiti diri, hanya apalagi sekarang bersunat itu kada sakit, dan itu untuk mendapatkan sebuah kenikmatan, kebersihan dan kenikmatan. Ya kira-kira mohon maaf laki-laki kan kada hakon kada bersunat, bini-bini pun kada hakon juga pun kada bersunat. Nah, hadirin rahimakumullah. Artinya itu bukan menyakiti diri. Islam melarang kita menyakiti diri. Islam menyuruh kita agar kita bersifat kasih sayang kepada diri kita dengan cara jaga diri kita, jangan sampai engkau binasakan, jangan sampai diri ini engkau celakakan, jangan sampai diri ini engkau sakiti, baik dengan cara Kemudian yang kedua, diri kita ini kita sayangi. Jangan sampai hidup di dunia ini, apalagi sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat disiksa Allah. Kada ada gunanya diri ini baik, kada ada gunanya diri ini sehat, kada ada gunanya diri ini kuat, kada ada gunanya diri ini di dunia selamat, tapi kalau di akhirat, di alam kubur, di alam akhirat diazab Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tidak masuk surga kecuali orang yang bersifat penyayang. Orang yang penyayang adalah orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi orang lain. Sayangi diri. Jangan sampai diri ini diazab Allah. Jangan sampai diri ini tersiksa di alam barzakh. Jangan sampai diri ini disiksa Allah di dalam neraka. Caranya kayak apa? Caranya adalah bitarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Wa taubat minha. Kalau toh memang sudah terlakukan maksiat, perbuatan-perbuatan berdosa, perbuatan yang dilarang Allah, ayo mun hendak sayang lawan diri, bertobat kepada Allah. Wa fi'li ta'at, dan kerjakanlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi diri kita, selamatkan diri kita. Jangan sampai tersiksa di alam barzakh dengan melakukan perintah-perintah Allah. Kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah karena kita sayang lawan diri kita. Karena kita sayang lawan jasmaniah dan rohaniah kita. Kita berharap dengan melaksanakan taat kepada Allah, diri ini kada diazab Allah. Diri ini kada disakiti oleh Allah.
Berikut wal ikhlasi fiha, dan berbuat ikhlas di dalam taat kepada Allah. Artinya kalau kita sayang lawan diri kita agar tidak tersiksa, bertobatlah kepada Allah, jauhilah maksiat, lakukan taat, tapi melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita menyayangi diri kita, berikut sayangilah orang lain. Sayangilah orang lain. Langkah apa menyayangi orang lain? Dua hal. Satu, berkaitan dengan manusia. Yang kedua, berkaitan dengan binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Mukasyafatul Qulub bersifat kasih sayang kepada orang Islam itu adalah alla yas'a fi aziyatil muslim. Ialah kita jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti manusia. Kenapa? Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nas min yadaihi wa lisanihi. Yang namanya orang Islam itu ialah orang manusia lain. Mau orangnya Islam, mau orangnya kada Islam, orangnya Yahudi kah, orangnya Nasrani kah, orangnya Konghucu kah, atau dengan kata lain non muslim. Jangan sampai mereka disakiti. Mereka itu selamat min yadaihi, daripada dua tangannya. Nih, kalau kita memang sayang lawan orang lain, tangan kita ini jangan sampai membuat orang lain sakit. Tangan kita ini jangan sampai membuat orang lain terganggu. Jam 1 begarakan ada rumusnya. Ada rumusnya begarakan, ini hanya mengganggu orang. Coba lihat, mohon maaf, Islam saking menjaga orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain. Dalam hukum fikih, membaca Quran itu sunnah. Tapi apabila membaca Quran itu mengganggu orang lain, termasuk mengganggu orang guring, maka hukumnya haram. Pian jam 12 malam bokamik membaca Quran, batadarus baca Quran menyaring, bolehlah, kada boleh. Kada boleh. Kenapa hukumnya haram? Kenapa? Mengganggu orang lain. Ini jam guring, ini orang guringan. Masih banyak orang di sekitar kita, kanak-kanak yang membutuhkan guring. Ada orang-orang tua yang membutuhkan guring. Ada orang-orang garing di sekeliling kita yang membutuhkan istirahat. Mengganggu orang sembahyang pun haram. Kita membaca Quran, ada orang sembahyang gak mati baca Quran, jangan berhimat benyaring. Apabila kita membaca Quran, yuwaswisul musallin, mengganggu orang sembahyang, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kayaknya mungkin, tapi menurut ulun, mohon maaf, kita sudah zaman modern, bukan zaman dulu. Zaman dulu kita memasak pakai kayu, tohok mengaringakan, meniup, menghidupi, sehingga orang bergerakan mulai jam 2, ada nang jam 2, ada nang terlambat sedikit jam 3. Kenapa? Karena memang harus meniup, mencari kayu, kemudian menanggar tongkoknya, meniupnya, dan sebagainya. Menurut ini kadang alih lagi. Orang tinggal cucuk, ada nang sudah sebelum guring sudah memasak,
tinggal bangun, tinggal makan. Kalau ini memang belum juga, tinggal menanggar cocok. Kan iwaknya sudah siap juga, apalagi orang sudah ini rata-rata kawah aja atur alarm isi HP aja alarm seorang gen kawa. Artinya apa? Menurut ulun kada pas lagi ini bergerakan jam 2. Ada pas lagi. Kasungsungan. Sungsungan. Orang sudah nasi siap, iwak siap, bangun jam 2, makan jam 2 lah. Kalau kasungsungan sahur, sedangkan Rasulullah menyuruh sahur itu hukumnya sunat belambat. Kan mun hendak basahur itu biar 4:30 gin makan 4:30 dah. 5 wit. Ya kan? Nah kurang 10 menit jam 5 imsak. Tentu dah makan. Beres saya kira-kira sawat kalau berokok 9 gitu tuh. Nah sawat aja berokok 9 tapi kenyang nih masih. Mun basahur jam 2. Itu tuh. Nah artinya kita hargai kita apa kada menurut ulun sudah kada pas lagi bagarakan jam 2. Bila kada ingat jam 3 sadamai. Kalau pina ada nama melanggar jam 3 gen bagarakan. Malaran orang guring masih sejam. Hadirin rahimakumullah. Jaga tangan kita jangan sampai mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Bentuk kasih sayang kita kepada makhluk. Yang kemudian lidah kita, pandiran kita. Jaga pandiran kita, jaga lidah kita, jangan sampai menyakiti dan mengganggu orang lain. Sekali bepandir sakit hati orang, ini ngarannya kada bersifat kasih sayang. Ini ngarannya bukan akhlak seorang muslim. Bukan akhlak seorang muslim. Jaga lidah kita, jangan menghina orang, jangan mencaci maki orang, jangan memfitnah orang, jangan mengganggu orang lain. Termasuk lidah kita adalah tulisan. Nang zaman sekarang adalah zamannya yang disebut dengan medsos, media sosial. Media sosial, hati-hati. Media sosial bolehlah silahkan memanfaatkan, ulun memanfaatkan. Nih pengajian kita, pian bilanya ketinggalan, nang manakah ada aja. Ini tinggal buka YouTube ya biar. Buka aja biar YouTube menandak pengajian kita nang ini. Tersimpan mungkin selama kada dihapus 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih ada. Tinggal buka linknya TPMA Minhajul Abidin. Ya kira-kira nenek nang pengajian kita ini paling buka aja sore insya Allah ada. Nang dilanggar ada. Kenapa? Memanfaatkan media sosial. Agar apa? Agar kita memberikan sebuah pendidikan, memberikan kebaikan, memberikan dakwah di dalam media sosial. Kenapa? Ulun lihat hampir wayah ini 75% orang-orang berisi HP. Nang tuha aja bini-bini berisi HP. Kenapa yuk? Rancak ke rumah ulun bilang nang tuha nah. Ulun sudah di rumah guru na ya. Macam-macam tuh betul ibunan. Mujulun nang tuha ini asik juga ber-HP ini kan. Nah, bolehlah, boleh. Tapi manfaatkan untuk kebaikan, manfaatkan untuk dakwah, manfaatkan untuk sarana kebaikan silaturahmi bujur-bujur. Jangan sampai media sosial digunakan untuk kebencian. Jangan sampai media sosial digunakan untuk
mencaci maki orang lain, menghina orang, videonya, tulisannya, apakah nang dihina kadang-kadang presiden, nang diolo-olo pemimpin, nang dicaci maki ini dan itu. Jangan. Ini bukan akhlaknya orang muslim. Itu menandakan tidak bersifat kasih sayang terhadap orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah terhadap binatang. Bersifat kasih sayanglah kepada binatang dengan cara satu, jangan dibebani mereka. Kalau kita berisi kambing, tunggangan, sapi dan sebagainya, sayangi, jangan disakiti dengan cara membebani, membarati tunggangan. Wallahu a'lam. Oma sapi baratnya membawa, nah kasihaninya. Kasihaninya. Jangan engkau sakiti, jangan engkau lukai. Ini sejarah banyak. Salah satunya Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab beliau mendapat ampunan dan rahmat Allah ketika beliau meninggal dunia. Ada orang yang bermimpi bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ma fa'alallah bika ya Imam Al-Ghazali?" Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang diperbuat Allah kepada engkau? Kata Imam Al-Ghazali, Allah mengampuniku, Allah merahmatimu, merahmati diriku. Dengan sebab apa? Kata Imam Al-Ghazali, dengan sebab aku bersifat kasih sayang kepada satu makhluk Allah, binatang yang berupa baranga. Saat aku mengarang kitab, ngarang kitab, orang bahari ngarang kitab pakai dawat becalap, calap tulis, calap tulis. Lalu baranga maisa, mungkin manis kan ini nih tintahnya nih, dibiarkan sidin. Mun kita kan dihaga toh, kada ujar sidin biarkan aja. Saapa adanya maisap kasihan, betahan sidin. Rahmatan laha, karena bersifat kasih sayang lawan binatang ini, maka Allah dengan sifat kasih sayangku kepada binatang ini, Allah pun menyayangi dan merahmati diriku. Sayangilah binatang, jangan sampai kita sakiti, jangan sampai kita bebani. Hadirin rahimakumullah, terakhir ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, budala ummati. Orang hidup dalam agama kita ada yang disebut aulia Allah, wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala itu ada ngarannya Abdal, wali Abdal. Wali Abdal ini banyak di negeri Syam, di negeri Suriah. Nah lalu ujar Rasulullah, para wali Abdal itu yang diriwayatkan dalam satu riwayat, berkat wali Abdal inilah Allah menurunkan hujan. Berkat wali Abdal inilah bala terangkat dari bumi ini. Dengan berkat wali Abdal inilah rezeki kalian masih lancar. Wali-wali Abdal ini, kata Nabi, la yadkhulunal jannah, mereka kada masuk ke dalam surga itu bikasrati sholatin, dengan sebab banyak sembahyang, kada. Wala siyamin, bukan karena banyak puasa, kada. Walakin yadkhulunaha bisalamati sadri, tetapi mereka masuk surga itu karena dada mereka bersih. Dada mereka kada mau dendam lawan orang. Dada mereka kada mau iri dengki kepada orang. Dada mereka kada mau benci kepada orang lain. Dada mereka kada mau buruk sangka kepada orang lain. Dada mereka selamat. Wasakhain nafsi, nang kedua mereka bersifat sakha, pemurah. Karena sifat pemurah itulah mereka masuk surga. Apabila mereka kada kawa membantu lawan harta, mereka lawan tenaga.
Kemudian yang ketiga, warahmah li jami'il muslimin, karena bersifat kasih sayang lawan orang Islam. Nah, makanya terakhir kita pakai, mudah-mudahan kau memakai hadis ini, salah satu bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin atau umat Islam, doakan umat Islam. Doakan umat Islam. Nang kaya apa? Dengan doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Atau dengan doa nang rancak, nih tinggal mengulangnya aja, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. Menurut keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, siapa yang membaca doa ini, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangi rahmatilah umat Nabi Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah keaiban umat Nabi Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah tambalilah kesalahan kekurangan ibadahnya umat Nabi Muhammad, warhamhum rahmatan ammah, rahmatilah mereka, kasih sayangilah mereka, rahmat yang secara umum dibaca 4 kali. Bentuk sayang kita kepada umat Nabi Muhammad, bentuk kasih sayang kita kepada umat Islam. Maka siapa yang membaca ini 4 kali sesudah sembahyang subuh, dia dimasukkan ke dalam golongan wali. Ke dalam golongan, sebahagian riwayat dia dimasukkan ke dalam golongan wali abdal. Maka apabila dimasukkan ke dalam golongan wali abdal, doanya diijabah Allah, dia selalu dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, akhirnya mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini membentuk diri kita. Kita terbentuk menjadi pribadi yang tidak pemarah, pribadi yang tidak emosional, bahkan menjadi pribadi rahim, pribadi yang bersifat kasih sayang kepada diri kita, kasih sayang kepada umat manusia, dan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allamna yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah mu'afatan daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.